The darkness is past, and the true light now shineth. This is the promise that he hath promised us, even eternal life. Mary. Rabboni. For we beheld his glory. Because of him, we all shall live again. For he is risen. Ya, tuh sedikit potongan video. Mungkin itu tadi di akhir itu agak ini ya, kelewatan itu dari gereja yang kita tidak sepakat sebetulnya. Tapi nggak masalah itu kan dia juga sebetulnya mengambil video dari cerita-cerita mengenai Tuhan Yesus. Ya. Ya, kita lanjut membahas mengenai kebangkitan Kristus, misteri kebangkitan Kristus. Menyinggung pertanyaan daripada Elia yang lalu ya. Kalau Kristus sudah mengalahkan maut di kayu salib, buat apa arti atau makna kebangkitannya? Ya, buat apa arti atau makna kebangkitannya? Ya, tentunya makna kebangkitan Kristus itu sangat berarti dan sangat bernilai. Karena sampai Rasul Paulus juga bilang kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka kita orang-orang yang paling malang dari seluruh orang di dunia ini. Ya, untuk itu saya kasih beberapa poin, saya sudah siapkan ini PowerPoint-nya. Ya. Jadi sebenarnya Kristus itu sudah menyelesaikan semua tugasnya di atas kayu salib. Ya, karena itu Tuhan Yesus kan mengatakan sudah selesai. It is finished. Dan Tuhan Yesus juga sudah mengalahkan maut. Ya, karena dia sudah mengalami maut sampai kurang lebih 3 jam dan sudah menyelesaikannya dan sudah finish dan sudah berdamai kembali dengan Allah. Karena itu Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga. Dan tirai bait Allah terbelah. Jadi itu semua mengkonfirmasi mengenai karya Kristus yang sudah selesai. Ya. Jadi bukan lalu Kristus di neraka atau masih disiksa atau mengalami penderitaan di neraka, semua itu nggak benar. Ya, tetapi tetap kebangkitan Kristus dari kematian harus terjadi, tetap harus terjadi. Ya, karena apa? Ya, ini beberapa poin yang saya sudah bahas yang lalu, tapi saya mau tegaskan kembali. Kebenaran ini nanti kita bisa bicarakan bersama, termasuk mungkin aplikasinya bagi saudara dan saya. Ya. Oke. Jadi yang pertama itu kebangkitan Kristus itu sebagai penggenapan nubuat Allah dan Yesus Kristus sendiri. Itu yang sudah saya paparkan bahwa Yesus Kristus itu beberapa kali memaparkan mengenai bagaimana Kristus harus ke Yerusalem dan harus mengalami penderitaan. Ya. Kristus harus disiksa, ya, dan kemudian dibunuh
dan bangkit pada hari yang ketiga. Maka ini berulang-ulang Tuhan Yesus nyatakan, dan tentunya kalau ini nubuat yang benar harus digenapi. Jadi kebangkitan Kristus ya adalah merupakan penggenapan daripada nubuat yang dinyatakan dalam kitab suci dan juga yang dinyatakan oleh Yesus Kristus sendiri. Ya, dan kebangkitan Kristus ini adalah kebangkitan yang disaksikan bukan hanya oleh 1-2 orang. Ya, ini bukan cerita subjektif dari 1-2 orang yang melihat Kristus lalu bisa kan kalau itu cuma 1-2 orang. Ya, itu akan dituduh sebagai cerita palsu atau kesaksian palsu yang tidak sungguh-sungguh kebenaran. Tapi yang menyaksikan Kristus itu bukan hanya 1-2 orang, seluruh murid kecuali Yudas, ya. Seluruh murid menyaksikan itu. Bahkan murid yang paling terkenal bandel dan tidak mau percaya yaitu Thomas. Akhirnya Tuhan Yesus juga khusus ya mendatangi Thomas dan mempersilahkan Thomas untuk meraba bekas luka dari di tubuh Tuhan Yesus. Ya. Nah, itu kesaksian itu. Bahkan kita menyaksikan lagi Tuhan Yesus tidak hanya ketemu kepada 12 murid, tapi kepada semua murid-murid yang lain. Bahkan kepada orang banyak sampai ratusan orang yang menyaksikan Kristus bangkit. Maksudnya bukan pada waktu bangkitnya, Kristus setelah bangkit dia hadir beberapa kali dan berjumpa dengan orang-orang sampai ratusan orang yang menyaksikan Kristus itu benar-benar sudah bangkit. Maka tentunya kesaksian ini bukan cerita bohong, ini bukan karangan 1-2 orang secara subjektif, tapi ini betul-betul kesaksian yang objektif. Ya, kesaksian yang dilihat banyak orang. Kalau orang-orang lain tentunya dengan ratusan orang itu berarti masih ada ribuan atau bahkan ratusan ribu orang yang tidak melihat kan, karena yang melihat kan ratusan orang. Jadi bagi orang-orang yang ribuan atau ratusan ribu orang yang tidak melihat itu, mereka merasa ini tetap berita bohong, ya terserah aja. Memang tidak mungkin kan untuk bisa disaksikan oleh semua orang, karena memang Tuhan juga tidak mau menyatakan kebangkitannya ini kepada orang-orang yang mungkin tidak perlu disaksikan. Karena mungkin waktu mereka ketemu Yesus pun mereka tetap tidak mau percaya. Mereka mungkin bisa aja ngarang-ngarang, oh itu orang lain, oh itu bukan sungguh-sungguh Yesus, itu dicari orang yang persis seperti Yesus rupanya, jadi dia bersandiwara menjadi seperti Yesus, tetap aja orang yang tidak dianugerahi untuk percaya ya tetap tidak percaya. Sama seperti sampai hari ini kebangkitan Kristus juga sudah ditulis dalam Alkitab, dan Alkitab bisa dibaca oleh semua manusia di dunia ini yang mau baca tentunya. Tapi ya tetap aja orang-orang itu nggak percaya kan. Biarpun Alkitab sudah menulis kebangkitan Kristus. Oke. Ya, jadi ini memang nubuat yang harus digenapi. Seandainya tidak digenapi, maka semua perkataan Yesus Kristus dan semua pernyataan kitab suci mengenai kebangkitan Kristus itu cuma bohongan dan omong kosong. Dan karena itu dikatakan kita ini
Kita ini orang yang paling celaka di seluruh dunia karena mempercayai berita kosong, mempercayai suatu penipuan. Ya, memang semua orang kan bisa mati kan, tapi bukti kebangkitannya itu tidak semua orang bisa membuktikan. Dan Kristus menyatakan bukti itu. Dan bukti itu diteguhkan oleh para prajurit yang menjaga kuburan Tuhan Yesus. Lalu mereka terkejut karena ada malaikat yang bisa membuka batu yang sangat berat dan sudah disegel itu. Ya. Dan mereka melaporkannya kepada tokoh-tokoh agama. Lalu dibuatlah cerita tipuan bahwa mayat Tuhan Yesus itu sudah dicuri oleh Tuhan Yesus. Nah, berita tipuan ini itu direkayasa, tapi ya nggak tahan lama ya. Hari ini nggak ada itu versi bahwa mayat Tuhan Yesus dicuri oleh murid-murid Tuhan Yesus, itu berita itu tidak bisa bertahan sampai hari ini. Ya buktinya tidak ada agama yang menuduh bahwa mayat Tuhan Yesus dicuri, tidak ada. Tapi yang ada itu adalah Tuhan Yesus itu tidak mati disalib. Yang disalib itu hanya Yudas. Nah, itu berita yang beredar itu begitu. Jadi Tuhan itu karena berbelas kasihan kepada Yesus, ya akhirnya Yesus nggak mati, wajah Yudas jadi Yesus, wajah Yesus jadi Yudas, jadi yang ditangkap itu adalah Yudas, bukan Tuhan Yesus. Tapi itu juga tidak mungkin, karena Yudas ini melalui proses pengadilan, ya toh, pengadilannya Hanas, Kayafas, Herodes, Pilatus. Ya, saya sudah putarkan kan sebagian videonya itu. Sampai Pilatus pun berdialog dengan Yesus. Apakah itu Yudas? Tidak mungkin. Tidak mungkin Yudas punya kalimat-kalimat hikmat luar biasa yang diucapkan Kristus pada waktu berhadapan dengan Pilatus. Bagaimana itu Yudas bisa ngomong kayak gitu? Nggak mungkin kan? Yudas itu omongannya pasti ngaco deh. Oke. Jadi dengan demikian Kristus itu bangkit itu bukan hanya disaksikan oleh murid-murid Tuhan Yesus, tapi juga oleh tentara yang menjaga. Ya, dan berita bahwa kuburan Kristus sudah kosong itu juga didengar oleh para pemimpin agama Yahudi, dan mereka mungkin juga terkejut dengan berita itu ya. Mereka juga mungkin was-was tapi ya kalau orang memang tidak dianugerahi percaya, ya tetap tidak mau percaya. Biarpun itu betul-betul kuburnya kosong, tetap tidak percaya. Akhirnya kesimpulan kita ya kembali kepada only by grace. Orang bisa percaya itu hanya karena anugerah, bukan karena melihat. Karena anugerah. Ya, kalau Tuhan kasih kesempatan untuk bisa melihat, itu bonus yang ditambahkan lah. Ya, memang manusia penuh dengan kelemahan, dan kalau tidak lihat, tidak bisa percaya, ya sudah, Tuhan tuh Tuhan tuh berbelas kasihan kepada orang-orang yang memang terbatas ini dan membutuhkan peneguhan. Yaitu Tuhan bikin peneguhan. Ya, saya sendiri dulu juga, mungkin kalau saya tidak mengalami mujizat-mujizat pada awal saya bertobat, mungkin saya juga rasanya agak pesimis atau skeptis gitu dengan kuasa Allah yang betul-betul nyata. Katanya nyata, kuasa Allah itu nyata. Nyatanya di mana? Saya itu tidak ngalami nyatanya di mana kuasa Allah itu. Ya,
Tapi Tuhan berbelas kasihan kepada saya, orang yang sangat terbatas dan penuh kekurangan ini. Tuhan kasih saya pengalaman-pengalaman cukup spektakuler dalam diri saya sampai saya betul-betul benar-benar mengalami apa itu kuasa Tuhan dalam hidup saya. Ya memang itu belas kasihan Tuhan bagi keterbatasan manusia. Makanya murid-murid Tuhan Yesus itu perlu melihat sendiri kebangkitan Kristus. Perlu melihat sendiri Yesus yang sudah bangkit. Kalau mereka tidak pernah lihat sendiri sampai matinya mereka tidak pernah lihat Yesus bangkit. Ya mungkin mereka juga mana kapan Kristus bangkitnya, ini cerita omong kosong ini. Ya, Kristus itu tidak pernah bangkit. Jadi mereka kayaknya juga semua ragu-ragu dengan cerita tentang Kristus yang katanya mau bangkit. Mana buktinya tidak ada kebangkitan. Nah, itu mereka jadi goyah kan. Meskipun Kristus tadi kita sudah sepakat untuk menerima kebenaran bahwa Kristus itu sudah menyelesaikan seluruh karyanya di kayu salib. Sebelum kebangkitan, sebelum kematian bahkan. Oke, tapi tetap itu tadi ya, ini penggenapan nubuat Allah dan Yesus Kristus sendiri. Itu jadi boleh dikatakan semua kebangkitan Kristus itu juga selain ini nubuat harus dikenapi, ya. Nih, berikutnya. Sebagai peneguhan dan kesaksian bahwa Kristus itu benar-benar menang atas maut. Jadi Kristus bukan cuma omong kosong. Saya akan menebus dosa-dosa Anda. Tapi akhirnya tidak bangkit. Ya, akhirnya orang ngomong ya bahasa Jawanya itu ake tunggale gitu loh. Ya, ake tunggale itu ya orang ngomong itu gampang, tapi membuktikan kan tidak mungkin bisa kalau dia tidak punya kuasa yang benar-benar bisa mengalahkan maut. Ya toh. Bagaimana itu dia buktikan dengan kebangkitan yang sungguh-sungguh terjadi. Nah, itu demi peneguhan dan kesaksian bahwa Kristus benar-benar sudah menang atas maut, maka kebangkitan itu tetap perlu dinyatakan. Ya. Jadi saya tidak setuju dengan omongannya orang liberal itu Kristus bangkit atau tidak bangkit itu tidak penting. Yang penting itu cerita kebangkitan Kristus. Cerita loh ya, bukan peristiwa. Bagi orang liberal itu kebangkitan Kristus itu cuma cerita. Dan cerita kebangkitan Kristus itu memberikan kepada kita pengharapan. Orang liberal itu ngomongnya gitu. Jadi itu tidak perlu diterima sebagai berita yang sungguh-sungguh. Itu cuma cerita. Dan cerita itu kita ambil manfaatnya dari cerita itu bahwa Kristus bangkit. Berarti itu memberi harapan kepada semua manusia yang percaya kepadanya. Lah, aneh kan? Itu tidak perlu kita imani sebagai peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi, tapi itu memberi pengharapan. Pengharapan apa kalau itu tidak sungguh-sungguh terjadi? Ya, pengharapan apa? Itu pengharapan omong kosong. Pengharapan dalam pengkhayalan. Ya, pengharapan dalam mimpi. Ya loh. Ya, yang penting mimpi, terjadi apa enggak terjadi pokoknya kita mimpi. Itu ya bodoh sekali kan orang yang punya pikiran kayak gitu. Ya. Anda benar-benar jadi konglomerat atau enggak konglomerat itu enggak penting. Yang penting Anda itu bermimpi jadi konglomerat. Ya, benar-benar bodoh kan orang kayak gitu. Anda lulus apa enggak lulus itu enggak penting. Yang penting Anda itu boleh berkhayal tentang kelulusan Anda dalam menjadi mahasiswa. Berkhayal aja lulus itu. Kalau itu benar-benar lulus atau enggak lulus enggak penting. Ya itu loh omongan beberapa orang liberal kayak gitu. Ya bagi saya
Saya menjumpai sendiri orang liberal seperti itu. Saya bukan ngarang ya. Saya ini dulu banyak bergaul dengan orang-orang liberal waktu saya masih mahasiswa di Satya Wacana. Termasuk di waktu saya sudah lulus dan saya sudah lulus dari sekolah Alkitab, saya juga bergaul dengan pendeta-pendeta liberal. Ya, yang mengatakan Yesus bukan satu-satunya juru selamat. Dan salah satunya yaitu yang ngomong tadi, Yesus bangkit atau tidak bangkit itu tidak penting. Yang penting cerita kebangkitan itu membawa semangat kepada kita. Oke, lanjut. Ya, kita baca 1 Korintus 15 ayat 26. Ya, ini sudah berapa kali pernah saya saksikan ayat ini, tapi kita baca aja. Silakan, ada yang mau bacakan buat kita 1 Korintus 15 ayat 26. Saya, Pak Andi. Silakan Pak Endato. 1 Korintus 15 ayat 26. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Yes. Itu singkat, jelas. Ya, musuh terakhir yang dibinasakan adalah maut. Dan sesuai dengan konteks secara integrated dalam keseluruhan Alkitab, ya, itu menunjukkan bahwa yang dimaksud maut itu adalah apa yang sudah dibayar oleh Kristus waktu di kayu salib. Ya, nah ini ayatnya. Saya blok dengan warna biru ini. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. 1 Korintus 15 ayat 26. Jadi maut ini saya percaya adalah maut dalam arti bukan sekedar kematian jasmani, ya, tapi yang terutama adalah Yesus mengalami maut di mana membayar hutang manusia yang berdosa, yaitu terpisah dari Allah. Ini berarti sudah diselesaikan oleh Kristus. Dan untuk bukti ini bahwa benar-benar Kristus sudah menyelesaikan, untuk buktinya adalah ya Kristus harus bangkit dari kubur. Kalau dia tidak bangkit dari kubur, ya orang bilang omong kosong itu. Cuma cerita doang. Ya kan? Seperti itu. Oke, lanjut. Sekarang yang ketiga, sesuai dengan yang dikatakan Kristus. Jadi kebangkitan Kristus itu mutlak harus terjadi, karena itu sesuai dengan apa yang dikatakan Kristus, bahwa Ia, yaitu Tuhan, itu berkuasa atas nyawanya. Yaitu dengan menyerahkan nyawanya, berkuasa untuk menyerahkan nyawanya, dan berkuasa juga mengambilnya kembali. Nah, itu dibuktikan kata-kata Kristus yang berkuasa atas nyawanya itu dengan dia bilang waktu sebelum mati, Bapa, kepadamu ku serahkan nyawaku. Dan dibuktikan juga dengan kebangkitannya. Mungkin ada yang bilang, loh Kristus kan bukan bangkit dengan kuasanya sendiri, Kristus kan dibangkitkan. Tidak. Kristus dibangkitkan baik oleh Allah Bapa, juga dibangkitkan oleh Allah Roh Kudus, juga dibangkitkan oleh kuasanya sendiri. Ya, pada waktu Kristus bilang, rombaklah bait Allah ini, aku akan membangunnya dalam 3 hari. Artinya, Kristus membangkitkan dirinya sendiri. Dan itu sesuai dengan Yohanes 10 ayat 17-18. Dia berkuasa menyerahkan, Kristus berkuasa untuk menyerahkan, dan berkuasa mengambilnya kembali.
Coba kita lihat bersama Yohanes 10 ayat 17 sampai 18 yang sudah pernah kita baca ulang supaya lebih jelas. Silakan. Yohanes 10 ayat 17 sampai 18, siapa saja boleh baca. Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Iya. Perhatikan, tidak ada seorang pun mengambilnya daripadaku. Artinya, kalau Kristus tidak mau menyerahkan, ya tidak ada yang bisa mengambil daripada Kristus. Tentang nyawanya, ini kan bicaranya soal konteks nyawanya. Ya kan di atas ayat 17 itu, Bapa mengasihi aku oleh karena ya aku memberikan nyawaku. Ya, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ya. Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Lalu Tuhan Yesus lanjutkan di ayat 18, tidak ada seorang pun yang mengambilnya daripada aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Jadi Kristus tidak terpaksa, Kristus tidak dibuat tidak berdaya dengan nyawanya, tidak. Kristus bilang, aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Makanya Tuhan Yesus waktu akhir hidupnya dia mengatakan, Bapa, kepadamu kuserahkan nyawaku, dengan berteriak keras. Itu menunjukkan Kristus menyerahkan nyawa bukan dalam ketidakberdayaan, tapi dalam kuasanya dia menyerahkan nyawanya. Ya, saya masukkan itu status ini di Facebook, bahwa Kristus memang pada umumnya dimengerti mati dibunuh. Tapi sebenarnya realitanya Kristus bukan mati dibunuh. Kristus mati karena menyerahkan nyawanya. Nah, ini luar biasa loh. Benar-benar kesaksian yang luar biasa yang meneguhkan orang-orang percaya sepanjang abad. Ya, aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Lalu berikutnya, aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Perhatikan, berkuasa mengambilnya kembali. Ini juga menunjukkan waktu kebangkitan. Kristus membangkitkan dirinya sendiri. Aku berkuasa mengambilnya kembali. Berkuasa loh ya, berkuasa. Berkuasanya sampai 2 kali. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Nah, coba kita lihat di bahasa Inggrisnya. Ayat 18 ini. Ya. So, I have power to lay it down, and I have power to take it again. Ya, powernya 2 kali. Ya. Dan memang uniknya yang seperti saya bilang yang lalu, yaitu this is commandment have I received of my Father. Ini perintah yang aku terima dari Bapakku. Perintah, tapi dia memberikan dengan kuasanya. Dia taat pada perintah, tapi dia punya kuasa, otoritas mutlak untuk memberikan nyawanya dan mengambilnya kembali. Ya. Punya kuasa loh ya, bukan waktu
waktu diterima kembali itu bukan ya aku menerima aku menerima nyawaku karena Bapak yang memberikan nyawaku kepadaku. No, bukan seperti itu. I have power to take it again, untuk mengambilnya kembali. Ini aktif ini bukan pasif ini. Ya, to take it again. I have power to take it again. Bukan pasif tapi aktif. Kalimat aktif. Ya, puji Tuhan ya, kita mempunyai Tuhan yang benar-benar Tuhan. Bukan Tuhan palsu, bukan Tuhan manusia, tapi Tuhan yang menjadi manusia. Bukan manusia yang dituhankan. No. Oke. Ya, lanjut. Yang keempat, orang yang percaya bukan Jadi kebangkitan Kristus kalimatnya begini ya. Jadi kenapa Kristus harus bangkit? Karena hal ini juga meneguhkan bahwa orang percaya bukan orang yang paling malang di dunia ini. Ya, seperti kata-kata Rasul Paulus, kalau Kristus tidak dibangkitkan, kita orang yang paling malang di dunia ini. Coba baca 1 Korintus 15 ayat 19. Ya, 1 Korintus 15 ayat 19. Silakan. Jikalau kita hanya dalam hidup saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Iya. Nah, ini yang Kristus katakan ini. Kita orang yang paling malang dari seluruh orang-orang di dunia ini. Ya, kasihan banget kan? Ya. Jadi maksudnya yaitu kalau Kristus tidak dibangkitkan, ya nasib kita ini nasib sial banget gitu loh. Yang kata lain gitu. Karena apa? Karena kita percaya kepada hal yang keliru. Kita percaya kepada berita bohongan. Kita tidak percaya, kita percaya kepada nabi palsu lah. Kalau ya toh, kalau omongan Kristus tidak terjadi kan berarti Kristus itu nabi palsu. Ngomong kosong. Ya, makanya Paulus tegas sekali bilang, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Oke, lanjut lagi. Berikutnya, ya kalau Kristus tidak dibangkitkan, tadi itu ini memang saya harus rubah ini butirnya ya. Jadi ini butir D mestinya, butir E. Tadi kan butir D terakhir itu, sekarang butir E. Ya, kalau Kristus tidak dibangkitkan, kita tetap dalam dosa-dosa kita. Dengan demikian, kalau Kristus dibangkitkan, maka kita sudah dibebaskan dari dosa. Maksudnya dibebaskan dari dosa itu bukan kita tidak bisa dosa lagi, tapi yang dimaksudkan kita dibebaskan dari dosa, dibebaskan dari kutuk dosa. Dibebaskan dari perhambaan dosa. Kutuk dosa, perhambaan dosa, belenggu dosa. Nah, itu maksudnya kita sudah dibebaskan. Ya, kita lihat dari 1 Korintus 15 ayat 17. Coba dibaca 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Iya. Ini tadi.
Ya kan? Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Artinya kamu ini, yang kamu percaya itu berita bohong semua. Yang kamu percaya itu berita yang tidak benar semua. Ya, karena ternyata Kristus tidak dibangkitkan. Jadi itu semua omong kosong, boleh dikatakan gitu. Tapi jelas ya, Kristus bangkit. Ya. Makanya Paulus kasih ini negatif-negatifnya ini supaya orang sadar betapa pentingnya peristiwa kebangkitan. Dengan demikian kepercayaan kamu tidak sia-sia. Itu pertama. Ini positifnya ya kan, kalau tidak dibangkitkan kamu sia-sia punya kepercayaan. Tapi karena Kristus bangkit, maka kepercayaanmu tidak sia-sia. Yang berikutnya, kamu sudah hidup bebas dari belenggu dosa atau bebas dari kutuk dosa. Ya, bebas dari perhambaan dosa. Nah, itu puji Tuhan. Secara de facto, saudara dan saya masih orang berdosa. De factonya, faktanya, saudara dan saya masih orang berdosa yang masih manusia lama masih ada, tetapi secara de jure-nya saudara dan saya sudah statusnya bebas. Saya kasih ilustrasi yang bagus ya. Saya pikir-pikir sendiri ilustrasi ini. Tapi ini benar-benar terjadi ilustrasi ini ya. Apa? Seandainya saudara itu di penjara. Tapi karena saudara menjalani hukuman dengan baik dan dengan setia, maka saudara diberi pengampunan. Dan Anda yang seharusnya dibebaskan masih 2 tahun lagi, lalu Anda dipotong tahanan Anda, akhirnya Anda boleh bebas dan diputuskan oleh hakim 1 bulan lagi Anda bebas dari penjara. 1 bulan lagi. Berarti Anda sekarang ini menjalani masih hidup di penjara sampai 1 bulan kan? Tapi status Anda sebetulnya sudah bebas. Ya, Anda sudah dinyatakan untuk boleh bebas 1 bulan lagi. Jadi orang yang seperti ini adalah orang yang sebetulnya hatinya sudah aku bebas meskipun aku masih di penjara. Nah, demikian juga orang Kristen yang statusnya sebetulnya secara de jure kamu sudah bebas. Tapi secara de facto-nya masih di penjara. Ya, secara de facto-nya kita ini masih ada manusia lama. Ya, nanti kalau sudah kebangkitan orang mati, kita betul-betul sudah tidak ada manusia lama lagi. Nah, itulah ilustrasi yang saya pikir kok paling cocok ilustrasi ini untuk kondisi saudara dan saya yang sekarang masih ada manusia lama. Itu bagaikan kita masih di penjara tapi sudah divonis bebas. Ya. Puji Tuhan. Kita boleh mengalami hal-hal yang luar biasa ini ya. Ini semua adalah karena anugerah Tuhan. Berikut. Pengharapan yang pasti. Kristus kebangkitan yang sulung. Dan kita semua juga akan mengalami kebangkitan dengan tubuh mulia yang sempurna. Ini seperti tadi saya katakan bahwa kebangkitan Kristus adalah suatu pernyataan bahwa saudara dan saya juga akan dibangkitkan sama seperti Kristus bangkit. Jadi bukan hanya Kristus bangkit cuma mau dipertontonkan kehebatan Kristus, tapi itu juga merupakan satu perjanjian yang akan digenapi dalam setiap orang percaya juga akan bangkit. Ya, bangkit bersama dengan Kristus.
Kita mati bersama dengan Kristus, kita juga bangkit bersama dengan Kristus. Ya, tapi nanti di akhir zaman. Kapan akhir zaman? I don't know. Tidak ada yang tahu. Tapi itu bukan sesuatu yang harus kita kepengin cepat-cepat terjadi. Kita serahkan semua pada Tuhan. Kapan itu mau terjadinya, entah besok atau entah 100 tahun lagi, entah 1000 tahun lagi, I don't know. Ya, yang jelas orang-orang sudah banyak yang berusaha meramal tentang kedatangan Kristus kedua kali, luput terus, tidak pernah jadi beneran tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Ya, memang tidak perlulah. Kita tidak perlu ngurusi kapan itu. Yang perlu kita, saudara dan saya, urusin adalah setiap saat kita siap menerima kedatangan Kristus yang kedua kali. Dengan apa? Dengan melakukan yang terbaik yang Tuhan serahkan untuk dan percayakan kepada kita untuk kita melaksanakan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Kita kerjakan itu. Semua tanggung jawab kita kerjakan sebaik-baiknya. Kalau Kristus mau datang besok atau mau datang 1 bulan lagi atau setahun atau 10 tahun atau 50 tahun atau 100 tahun, itu kita serahkan kepada Tuhan yang berdaulat untuk menentukan. Sedangkan tugasku adalah aku melakukan semua yang Tuhan percayakan kepadaku dengan sebaik-baiknya. Ya, itulah yang seharusnya saudara dan saya lakukan. Ya, saya pernah kasih ilustrasi yang bagus, saya dengar dari seorang pendeta juga. Waktu saya masih mahasiswa itu saya dengarnya. Sampai hari ini masih ingat ilustrasi itu. Dia bilang gini, ada cerita seorang pastor ya. Ceritanya ini dari waktu masih masa abad-abad pertengahan gitu ya. Ada seorang pastor yang tugas dia adalah jadi tukang taman, pastornya itu. Ya mungkin karena memang pembagian tugas-tugas, ini tugasnya apa. Nah, dia pas tugasnya itu sebagai memelihara taman yang ada di itu pastoran itu ya, tempat pastoran itu. Jadi tamannya luas, dia pelihara itu dengan indah. Lalu ada orang yang mewawancarai ya, karena dianggap unik mungkin ya, seorang pastor kok jadi tukang kebun. Diwawancarai oleh wartawan, lalu wartawannya karena tahu kan ini Kristen, wartawannya juga Kristen. Tapi lalu sama wartawannya ditanya begini, Pak Pastor, kalau Bapak sekarang melakukan tugas seperti ini, ya apa Bapak tidak malu ya melakukan tugas seperti ini? Dia bilang, oh tidak, saya tidak malu. Nah, apa alasannya Pak Pastor melakukan tugas ini tidak malu? Ya karena saya menerima tugas ini sebagai tugas yang Tuhan berikan pada saya. Meskipun ini adalah melalui keputusan-keputusan dari tentunya kepemimpinan dari pastoran itu ya. Ada pembagian tugas-tugas ini, lalu dia yang jadi tukang kebun. Saya terima ini sebagai tugas yang Tuhan percayakan pada saya. Jadi saya tidak pernah menganggap tugas ini adalah tugas hina. Oh ya orang kagum. Lalu akhirnya pertanyaan, ya pokoknya panjang lebar pertanyaan. Lalu terakhir pada poin ini, Pak Pastor, ini mau tanya ya, kalau misalnya besok itu Tuhan Yesus datang kedua kalinya, apa yang Pastor mau lakukan hari ini? Kalau besok itu Tuhan Yesus mau datang, apa yang Pastor mau lakukan hari ini? Lalu pastornya jawab, dia bilang, yang saya mau lakukan hari ini adalah saya tetap menjalankan tugas saya sebagai tukang kebun yang harus bertanggung jawab menyelesaikan tugas-tugas yang
dipercayakan pada saya. Saya tetap melakukan ini dengan sebaik-baiknya. Wah, orang juga kagum kan, maksudnya kok bisa jawabnya seperti ini, kok tidak jawabnya, oh Tuhan Yesus kalau besok datang, saya akan meninggalkan pekerjaan ini, dan saya akan berdoa, saya akan menyambut Yesus, ya saya akan membersihkan hati saya akan puasa, atau saya apa. Enggak, dia jawabnya enggak begitu, enggak puasa, enggak doa, enggak membersihkan hati atau apa, enggak. Dia bilang, saya tetap menjalankan tugas saya dengan sebaik-baiknya. Karena memang hari ini saya dipercayakan tugas ini. Saya lakukan dengan sebaik-baiknya. Oh ya, bagus ya. Itu jawaban yang sangat, menurut saya sangat tepat, sangat integrated. Dia juga menerima tugas ini sebagai tugas yang dari Tuhan, dan dia lakukan itu dengan yang terbaik, sebaik-baiknya. Dia melakukan dengan penuh tanggung jawab. Dan dia lakukan itu bukan semata-mata karena dia dapat tugas dari manusia, tapi dia lakukan itu di hadapan Tuhan. Ya, jadi biarpun Tuhan Yesus akan datang besok, saya tetap lakukan tugas saya karena memang inilah yang harus saya lakukan. Ya, mengenai membersihkan hati, mengenai berdoa, mau nyambut Tuhan Yesus dan sebagainya. Kita menyambut Tuhan Yesus dengan melaksanakan segala tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya. Untuk tentunya apa yang saya lakukan ini adalah untuk kemuliaan bagi Allah. Ya, karena Paulus sendiri kan juga mengajarkan, jika engkau makan, jika engkau minum, jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan bagi Allah. Pak, kita lihat ayatnya, ayo kita baca. Apa itu ayatnya? Ada yang hafal? 1 Korintus 10 ayat 31. Ayo baca 1 Korintus 10 ayat 31. Silakan. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Yes. Perhatikan nih. Jika engkau makan, jika engkau minum, jika engkau melakukan sesuatu yang lain, berarti tanpa kecuali semuanya. Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Bagi saya ini jawaban yang sangat-sangat integrated. Paulus tidak bilang untuk kemuliaan Allah itu hanya kalau kamu melayani, ya kamu giat di gereja, atau kamu ikut paduan suara, kamu ikut PA, pemahaman Alkitab, kamu ikut PD, persekutuan doa, kamu ikut besuk, kamu ikut segala aktivitas lah, ya macam-macam itu, entah kegiatan pemuda, entah remaja, entah orang tua dan sebagainya. Tidak. Paulus bilang, apapun yang kau lakukan, yaitu engkau makan, engkau minum. Ya, makan dan minum itu kan kegiatan sehari-hari yang sepele boleh dikatakan kan. Atau engkau melakukan segala sesuatu yang lain. Yang lain itu berarti tanpa kecuali segala sesuatu yang lain. Lakukanlah semuanya loh ya, semuanya, bukan lakukanlah yang tertentu itu. Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, ini sangat sinkron dengan tadi cerita tentang pastor jadi tukang kebun. Saya nggak tahu itu sungguh-sungguh terjadi atau itu hanya cerita. I don't know. Kalau memang betul-betul sungguh terjadi, itu sangat meneguhkan kebenaran bahwa memang kita melakukan tugas itu adalah tugas yang dari Tuhan.
Ya. Orang Kristen harus begitu. Orang Kristen itu harus punya pemikiran apa yang saya lakukan ini adalah tugas yang dari Tuhan. Karena itu saya lakukan dengan yang terbaik. Jangan jadi orang Kristen punya mental pegawai. Ya, mental pegawai itu apa? Mental pegawai itu kalau tidak ada bos, hore, tidak ada bos, ya, tidak ada CCTV, ya, saya tidak dilihat siapapun, ya wes nganggur-ngangguran, kerja sembarangan, tidak tugas-tugas ditunda saja, toh bos juga tidak tahu apa yang saya lakukan. Ini namanya mental pegawai. Ya. Tapi orang yang dalam Tuhan, baik ada bos, baik tidak ada bos, saya cuma satu hal, saya tahu tugas saya ini dari Tuhan, dan saya harus melakukan yang terbaik, entah dilihat orang, entah tidak dilihat orang. Saya khawatir ya, banyak orang-orang yang kelihatannya begitu rajin, tapi kalau ada bosnya, wih, begitu bosnya datang, wuh, sibuk semua, waduh, urusan ini, urusan itu, semua dikerjakan. Begitu bosnya tidak ada, wah, hore, haleluya lagi. Halelupa. Ya, hanya kerjanya sembarangan. Nah, Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Jika engkau makan, jika engkau minum, jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, ada bos, tidak ada bos, lakukan semuanya untuk kemuliaan bagi Allah. Puji Tuhan. Ini mental orang-orang yang sudah menyadari Kristus menang atas maut. Ya, Kristus sudah bangkit. Aku hidup bukan milikku lagi, hidupku adalah milik Kristus. Aku sudah dibeli, harganya telah lunas dibayar. Karena itu biarlah hidupku adalah untuk kemuliaan bagi Tuhan. Nah, ini sikap integrated yang perlu. Oke, lanjut. Nah, bagaimana dengan, ya ini sudah terakhir. Ya, jadi nanti kita juga akan mengalami kebangkitan dengan tubuh mulia yang sempurna. Ya, tubuh mulia itu bagaimana modelnya? I don't know. Jangan tanya saya. Apakah modelnya transparan? Apakah itu masih ada tulang, ada daging, ada darah? Apakah kita masih butuh makanan? Apakah bisa kirim pangsit mie ke surga? Ya. Tidak usah berkhayal-khayal tentang itu, dan tidak usah berpikir-pikir, tidak usah terlalu menduga-duga mengenai tubuh ini nanti modelnya kayak apa, transparan sampai dalam-dalamnya kelihatan semua atau bagaimana. I don't know. Sudah, tidak usah terlalu mikir terlalu jauh tentang hal-hal yang tidak perlu itu. Ya, yang perlu sekarang makna kebangkitan Kristus, saudara dan saya alami dalam hidup Anda. Dan Anda dan saya sudah orang-orang yang pasti berpengharapan, orang yang pasti dalam kemenangan. Ya, karena kita ini orang-orang yang lebih dari orang-orang yang menang. Ya, saudara dan saya ini adalah lebih dari orang-orang yang menang. Ya, kemarin saya bagikan ayat ini di KTB. Saya coba cari lagi ayatnya. Ya, di 1 Korintus tadi, mana ya? Satu Korintus 9,
sorry. Roma 8 ayat 37. Ya, salah saya. Roma 8 ayat 37. Coba tolong bacakan. Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Yes. Jadi Paulus sedang bicara keberadaan mereka sebagai orang-orang yang memberitakan firman dalam keadaan bahaya sepanjang hari, dan mereka bisa sewaktu-waktu akan dituntut, ditangkap, dan dibunuh bahkan. Tapi Paulus membesarkan hati dari orang-orang di Roma itu, ya. Ini di ayat 37. Tapi dalam semuanya ini kita lebih daripada orang-orang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Lebih daripada orang-orang yang menang. Dalam terjemahan lama ditulis, tetapi dalam segala perkara kita sangat menang oleh sebab Dia yang mengasihi kita. Sangat menang. Dalam terjemahan bahasa Inggris, ya, no, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us, more than conquerors, ya, sorry, bahasa saya jelek. Lebih dari pemenang. Puji Tuhan, saudara dan saya sekarang sudah dijamin lebih dari pemenang. Lebih dari orang menang. Ya. Nah, ini mungkin yang terakhir, nanti diskusi aja. Saya sudah pernah jawab kan. Bagaimana dengan Kristus bangkit dengan tanda-tanda luka di tubuhnya? Kok masih ada, padahal tubuhnya tubuh kebangkitan. Mestinya tubuh kebangkitan kan sempurna. Nah, saya sudah jawab yang lalu. Oke, saya sampai di sini. Sekarang lanjut dengan tanya jawab. Silakan saudara yang mau menanggapi, mau sharing, mau mau membagikan berkat-berkat, silakan. Pak Andi. Ya, Pak Keki. Pak Andi. Ya, orang kan sudah ditebus Kristus kan dapat surga, toh. Ini Ya. saya akan menyaksikan, saya masih ingat sekali itu. Ya. Di gereja itu ada persekutuannya. Saya tidak sebut nama gerejanya dan orangnya tidak saya sebut. Ya. Saya sangat kaget sekali. Dia waktu itu sebagai pegang peranan untuk membimbing kita. Lalu dia bilang gini, kita di surga, ada penebusan Yesus. Tahu-tahu, loh, haji juga masuk surga. Langsung saya refleks, Pak. Tidak, ribet, aku bilang gitu. Saya refleks langsung. Sudah gitu, sebelah saya itu ada ya satu pengurus gitu. Kalau saya konsepnya dengan dia sama. Aku bilang, kamu sesat. Lalu ketuanya bilang sama saya, kalau konsep saya sama dengan Pak Kiki. Nah, lalu saya, waduh, tergejolak hati saya lapor ke pendetanya. Pendetanya ngecek, iya memang sesat. Orang ini membimbing kita. Di rumahnya itu sering rokokan. Jadi hidupnya masih kacau balau, tapi membimbing. Setelah itu waktu saya kan dekat, waktu di Bali kan dekat sama, sering ke The Mission, itu James Riyadi. Saya cerita dengan James Riyadi. Wih, James Riyadi juga peka. Langsung dia refleks juga. Tidak, gitu. Kamu jaga gawang. Waduh, kaget aku, Pak.
liberal, Pak. Padahal jadi ini wong pinter. Makanya sangat membahayakan. Nah, itu Pak, kesaksian saya. Oke, terima kasih sharingnya. Ya, memang orang liberal itu ada di mana-mana. Kita kalau tidak hati-hati ya kita bisa terpengaruh. Ya, oke, yang lain silakan. Saya mau menanggapi, bertanya. Pak Andi, Pak. Ya, Pak Theodor, silakan. Pak, tadi Bapak menyatakan sebagai murid kebenaran kita pun mengalami, Pak, spirit atau kebangkitan daripada Yesus gitu. Ya. Ya, Pak. Sementara ada tertulis juga buah kita itu tetap, Pak. Apa? Nah, ini ada tertulis juga dalam Alkitab, hendaklah buahmu tetap. Ini bagaimana, Pak? Kita menyatakan ketetapan iman, kita tidak seperti yang Bapak pernah bilang, tidak panas-panas tai ayam gitu, Pak. Bagaimana kita bisa stabil dalam relasi kita mengiring Tuhan gitu, Pak. Apakah Bapak setuju dengan disiplin gereja gitu, misalkan ada orang ketat terhadap sesuatu, Pak, dia pantang atau puasa gitu. Atau Bapak punya alternatif lain mungkin. Makasih, Pak. Oke. Kalau saya menanggapi agak berbeda ya dengan kebanyakan pendapat pada umumnya. Maksud saya begini, justru saya melihat kekristenan itu menunjukkan betapa manusia itu penuh dengan kelemahan, kekurangan, dan kerapuhan. Kita semua bukan orang-orang Superman yang sanggup bisa menjaga diri untuk setia kepada Tuhan seumur hidup sampai mati atas kehebatan kemampuan kita menjaga diri kita. Justru tidak. Saya tidak melihat spirit Alkitab itu menunjukkan bahwa kita percaya diri, orang-orang yang percaya diri akan kehebatan kita, kemampuan kita, kesungguhan kita di dalam mengikut Tuhan. Saya melihat malah Alkitab menunjukkan betapa rapuhnya kita. Betapa brengseknya kita itu sebenarnya di hadapan Tuhan. Betapa kita itu seringkali menyeleweng di hadapan Tuhan. Tapi yang menjadi pegangan dalam hidup saudara dan saya adalah bukan kemampuan kita setia kepada Tuhan. Tapi yang menjadi pegangan dalam hidup saudara dan saya adalah kesetiaan Tuhan kepada janjinya. Ya, saya lebih menekankan kesetiaan Tuhan kepada janjinya daripada kesetiaan Tuhan kepada kita. Karena kata-kata kesetiaan Tuhan pada kita seolah-olah kalau gitu aku yang jadi bos, Tuhan yang jadi jongosku. Tidak, Tuhan tidak setia seperti Tuhan itu hamba dan kita yang bosnya. No, sama sekali tidak. Kita berpegang kepada kesetiaan Tuhan dalam arti Tuhan itu memang yang bisa dipercaya janjinya. Ya. Sekali Tuhan mengambil keputusan, sekali itu juga Tuhan komitmen dengan keputusannya. Sekali Tuhan menyelamatkan kita, sekali juga Tuhan komitmen dengan keputusan menyelamatkan kita dengan pemeliharaannya yang sempurna. Jadi jaminannya bukan terletak pada kemampuan saya menjaga diri saya, tapi jaminannya terletak kepada pemeliharaan yang sempurna dari Tuhan bagi hidup saya. Saya pasti lemah, saya pasti tidak kuat, saya pasti jatuh kalau Tuhan tidak menopang saya. Saya pasti hancur kalau Tuhan tidak menjamin hidupku. Saya pasti hancur. Ya itulah justru makanya
Saya khawatir ya ada orang-orang Kristen yang selalu membangga-banggakan moralnya yang begitu tinggi. Saya bukan sebaliknya loh ya, saya bukan mau memamerkan kebobrokan moral orang Kristen, bukan. Tapi maksudnya kita jangan punya spirit aroganisme yang membangga-banggakan kesalehan hidup kita sebagai syarat saya bisa diterima Tuhan. Itu adalah justru kesesatan. Ya, kalau tadi Pak Kegi bilang itu sesat apa orang-orang liberal itu ya, saya juga percaya orang-orang di antara kita pun masih banyak yang sesat. Bukan hanya orang liberal yang sesat, orang-orang kita sendiri juga banyak yang keliru pemahamannya. Yaitu tadi misalnya dia yakin kebaikannya yang bisa membuat dia berkenan kepada Allah. Itu ya sesat itu. Bagaimana kebaikan membangga-banggakan moralnya yang menjadi andalan dia untuk dia bisa dekat sama Tuhan. Itu kesesatan. Tapi kesesatan yang terselubung oleh kesalehan hidup. Ya, itu bahaya besar itu. Kelihatannya benar. Dan saya yakin banyak orang Kristen yang terjebak di dalam moralisme itu. Ya, spirit moralisme. Saya pernah membawakan seminar tentang moralisme dan iman Kristen. Iman Kristen itu bukan moralisme. Iman Kristen itu justru menekankan anugerah, bukan menekankan moral. Saya tidak katakan orang Kristen boleh tidak bermoral loh ya, jangan dibulak-balik. Tapi saya tidak katakan bahwa orang Kristen itu andalan keselamatannya adalah moral, itu sama sekali tidak. Tidak demikian. Oke. Kiranya ini boleh menguatkan, boleh meneguhkan pertanyaan Theodor. Jadi apakah orang Kristen perlu menjaga dirinya agar sungguh-sungguh berkenan kepada Allah sampai puasa, sampai apa segala macam? Bagi saya itu pergumulan pribadi ya. Jadi Anda tahu sendiri kelemahan Anda di mana dan bagaimana kita belajar untuk bergumul dengan segala kelemahan kita di hadapan Tuhan. Jatuh bangun kita di hadapan Tuhan, dan kesungguhan kita terbuka di hadapan Tuhan. Saya yakin 1 Yohanes 1 ayat 9 itu benar-benar terjadi dalam kehidupan saudara dan saya yang betul-betul terbuka dan tulus di hadapan Tuhan. Maksudnya apa adanya lah di hadapan Tuhan. Kita tidak usah pura-pura di hadapan Tuhan, pura-pura saleh, pura-pura benar, sok saleh, sok suci. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 9. Coba tolong ada yang membacakan. Ayat yang terkenal sekali ini. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, berarti kan, ya kita terbuka di hadapan Tuhan, dan kita terbuka sekali di hadapan Tuhan, siapa diriku di hadapan Tuhan, dan menyadari dosa-dosa kita. Maka dikatakan, nah ini, Ia adalah setia dan adil. Setia kepada siapa? Setia kepada komitmennya Tuhan sendiri, setia kepada janjinya Tuhan sendiri, setia kepada hakikatnya Tuhan sendiri. Ya, sehingga dia memang Tuhan yang konsisten dengan segala pengampunan terhadap orang-orang pilihannya dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berarti ini selalu Tuhan sediakan pengampunan. Maksudnya bukan lalu kita gampang-gampang dosa, gampang-gampang diampuni, gampang dosa, gampang diampuni. Enggak loh ya. Saya
Saya percaya orang yang sungguh-sungguh diubahkan hatinya diperbarui oleh Roh Kudus, dia akan benar-benar memaknai ayat ini dengan penuh anugerah Tuhan dan penuh syukur pada Tuhan dan tidak bermain-main dengan dosa, karena menganggap dosa itu gampang. Dan toh bisa minta ampun, dosa lagi, minta ampun, dosa lagi. Itu bukan spirit orang yang diperbarui hatinya. Orang yang diperbarui hatinya, dia akan memandang ayat ini dengan perspektif yang benar. Ya, Allah yang penuh kesabaran luar biasa dan kasih-Nya luar biasa, membuat kita mungkin yang berdosa datang kepada Dia dengan penuh air mata dan penyesalan. Ya, bukan terus main-main loh ya. Enggak. Dan dikatakan Dia menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, selalu disucikan. Ini proses pengudusan yang terus-menerus. Perhatikan ayat 9 yang diapit dengan ayat 8 dan ayat 10. Unik ayat ini. Ya, bagi saya ayat pengampunan, berita pengampunan ini diapit oleh dua ayat, yaitu ayat 8 dan 10. Ayat 8-nya bilang apa? Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Yang kata lain apa? Ya, kita di hadapan Tuhan pasti berdosa. Tidak pernah tidak berdosa. Apalagi kalau saudara sudah belajar di Stris, memahami tentang doktrin manusia dan dosa, kita sedetik pun tidak pernah tidak berdosa kepada Tuhan. Sedetik pun. Tiap detik kita berdosa kepada Allah. Karena apa? Karena definisi dosa adalah tidak bisa memenuhi target Allah yang sempurna. Ya, target Allah itu sempurna. Dan kita tidak pernah bisa mencapai target Allah yang sempurna. Berarti kita selalu berdosa di hadapan Tuhan. Dan tidak pernah tidak berdosa. Maka jelas kalimat ini menunjukkan kebenaran itu. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ayat 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Dengan kata lain, kesimpulannya adalah kita selalu berdosa di hadapan Allah dan tidak pernah tidak berdosa. Makanya ayat 9, kita selalu datang kepada Tuhan dengan menyadari kita orang yang sangat tidak layak di hadapan Tuhan. Justru inilah proses pengudusan akan berlangsung dengan sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, dengan kesadaran ayat 8 sampai ayat 10 ini. Ya, 8, 9 dan 10. 1 Yohanes 1. Oke. Malam, Pak Andi. Oke, Bapak Elia. Iya. Pak Andi. Sebentar, Pak Stefanus, Pak Elia dulu tadi sudah masuk. Silakan, Pak Elia. Ya, saya melihat tentang kebangkitan, Pak. Kita kan murid Tuhan kan begitu ya. Berarti kita harus merefleksikan semua yang Tuhan telah lakukan. Kita ini siapa, Pak, dibandingkan dengan... Suaranya kok nggak jelas ya? Coba keras sedikit, Pak Elia. Oh, nggak jelas ya, Pak. Semut suaranya, nggak kedengaran. Kalau ini keras nggak? Ya, itu baru bisa. Ya, tentang sudah selesai, saya melihat begini, Pak. Kita kan murid-murid Tuhan kini. 11 murid Tuhan aja, dia tidak bisa melihat Tuhannya yang sudah bangkit. Makna kebangkitan bagi mereka itu masih samar sekali ya. Bahkan Tuhan sudah menampakkan diri kepada 2 muridnya di perjalanan ke Emmaus. Kemudian waktu berapa orang kumpul, dia menampakkan diri bahkan secara private kepada Thomas. Saya melihat begini, Pak, untuk refleksi kita sekarang adalah, kalau Tuhan tidak menampakkan diri secara pribadi, saya kira ini hanya kata orang, Pak.
kata pendetaan di Halim bahwa Tuhan tuh begini-begini dengan aktris. Tapi kalau Tuhan tidak mengunjungi kita secara pribadi, juga kita tidak akan pernah bisa menghidupin kebangkitannya. Bahkan saya lihat setelah murid-muridnya melihat secara fisik, mereka belum berani menjalankan misi. Coba diteruskan. Iya, ada suara lain soalnya. Sudah saya tutup. Oke. Jadi saya berpikir gini, Mbak, kalau kita masih mau berusaha untuk mengerti Tuhan, rasanya belum cukup. Yet kita secara de facto kita sudah mengerti, meyakini itu Tuhan kita. Tapi secara de jure sudah ya, cuma de facto kita masih menyangkal. Sampai hari ini akan susah kalau tidak ada ekspansi daripada Roh Kudus. Itu saja saya mau merefleksikan. Silakan yang berikutnya. Thank you. Oke, terima kasih. Silakan Pak Stefanus. Ya, Pak Andi tadi cerita mengenai pastor yang tukang taman itu ya. Ya. Jadi kita lihat itu pekerjaan itu merupakan satu ibadah ya Pak Andi. Yes, sangat tepat. Ya. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Ya, jadi bekerja adalah ibadah. Jangan saudara pikir ibadah itu cuma kalau ke gereja. Kalau bekerja berarti itu pekerjaan kotor. Tidak. Bekerja itu adalah ibadah. Pak Andi, hidup ini juga ibadah, Pak Andi, bukan? Hidup ini ibadah, betul. Sangat betul. Jadi makanya tadi 1 Korintus 10 ayat 31 itu jadi pegangan pengertian tadi. Jika engkau makan, jika engkau minum, jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah untuk kemuliaan bagi Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Harap diingat ayatnya. Dan dengan kata lain, saya kalau makan, saya kalau minum, itu juga ibadah. Ya, saya merawat tubuh, itu ibadah. Ya. Tapi bukan memanjakan tubuh loh ya, bukan ya. Merawat tubuh artinya bertanggung jawab, bukan menikmati egosentris kita, tidak. Kalau menikmati egosentris ya itu tidak benar. Tapi kalau memang kita pakai semua untuk kemuliaan bagi Allah, nah itu baru namanya ibadah. Ya, apapun yang Anda lakukan, Anda mesti sadar itu Anda lakukan untuk kemuliaan bagi Allah. Termasuk Anda berbisnis, termasuk Anda bekerja, termasuk Anda jadi orang tua di keluarga, atau jadi suami, atau jadi istri, atau jadi apapun, itu Anda sedang menjalankan ibadah Anda. Cuma Pak Andi, kita harus juga selalu menilik motivasi kita di dalam semuanya itu. Betul nggak Pak Andi? Iya, itu saya juga akan jawab dengan kita selalu sadar motivasi kita condong egosentris. Ya, kalau memang mau jujur, manusia lama kita masih sering nempel dan kita masih sering berpusat pada diri sendiri, makanya perlu diingatkan terus oleh firman Tuhan supaya kita ingat hidupku untuk siapa, hidupku dengan tujuan apa, ya, motivasiku bagaimana, dasarku melayani untuk apa, karena apa, ya, nah untuk siapa. Nah, itu semua adalah proses dalam hidup kita. Itu namanya sanctification, itu proses pengudusan. Ya, kita dimurnikan terus-menerus, dimurnikan, tapi tidak pernah murni 100%, tanpa cacat, tanpa kekurangan, tanpa kelemahan, itu tidak pernah. Justru Tuhan menunjukkan kita tetap
punya kelemahan, punya kekurangan, punya keterbatasan, punya dosa-dosa, supaya kita sadar bahwa semua karena kasih karunia Allah. Semua bukan karena kehebatan saya dan keluar biasaan saya. Puji Tuhan. Asal tidak menyerah, Pak, dan juga tidak menyerah dan juga tidak tidak menyerah, bahwa kita harus tetap terus belajar gitu. Nah, kalau menyerah untuk berserah kepada Kristus. Ya, I surrender to Jesus, ya kan? Nah, tapi bukan putus asa, ya. Maksudnya ya sudah tidak ada pengharapan lagi. Kita justru dikasih pengharapan hanya pada Kristus. Maksud saya menyerah untuk belajar, Pak. Biasa kadang-kadang kita sudah bilang kenapa terus ini terus gitu. Biasa ada yang gitu. Ya, betul. Ya, terima kasih. Ya. Memang kita tidak boleh jadi orang yang tanpa pengharapan, ya. Karena Kristus sudah menang. Nah, itu. Dan saudara dan saya adalah orang-orang yang lebih dari orang yang menang. Meskipun kelihatannya kok masih kalah gitu. Nah, ini ada Pak Martin mau ngomong ya. Oh, enggak, Pak. Ngasih aplaus, ya? Pak. Ngasih aplaus bener, Pak. Wah, iya, oke. Oke, puji Tuhan. Kita sudah sampai pada akhir acara kita hari ini. Kita bersyukur dan kita akan lanjutkan nanti pada hari Kamis. Ya, acara Q&A, kita boleh bertanya jawab, kita boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Puji Tuhan ya. Kita akan berpisah. Dan kalau masih ada pertanyaan, silakan tulis saja pertanyaan di grup WA atau di chat di Zoom ini, atau di nomor ini ya, nomornya Tris Ngagel. Ya. Saudara-saudara yang belum menjadi belum mendaftarkan nomornya untuk dikirimi alamatnya Zoom dan sebagainya, Anda bisa mengirim di nomor ini 081 357 901 628 ya. Saya ulangi 081 357 901 628. Nah, Anda silakan kirim pertanyaan juga ke nomor ini untuk nanti kita bisa jawab pada Kamis yang akan datang. Oke, saudara. Tuhan berkati kita semua. Dan saya minta yang berdoa adalah Bu Levi ya. Bisa Bu Levi pimpin doa buat kita semua? Oh, enggak ada. Bu Levi, mic-nya belum atau memang enggak di tempat? Kalau enggak bisa, oke, saya minta Pak Stefanus saja ya pimpin doa buat kita semua. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa Tuhan Yesus Roh Kudus atas kasih dan sayang cinta-Mu kepada kami. Ya. Pada malam ini kami bersyukur, berterima kasih kami boleh belajar lewat Pak Andi mengenai kebangkitan Kristus. Kami bersyukur, kami berterima kasih kami adalah orang-orang sebagai pemenang. Ya. Terima kasih Bapa, berikan kepada kami hati yang rendah hati. Berikanlah kepada kami kepekaan-kepekaan. Biar lewat kebangkitan Kristus ada transformasi dalam hidup kami. Ya. Kami sadar dengan segala titik-titik lemah kami. Kami mau belajar, kami mau diajar, kami mau bertumbuh mengenal Engkau lebih dalam. Sehingga kami boleh menjadi terang dan garam. Tuhan sadarkan kami hanya debu. Kami akan kembali kepada debu. Dan kami akan bertanggung jawab dalam kekekalan segala perbuatan kami. Sadarkan kami semua
Kami hanya pengelola, Engkau adalah penguasa. Kami bersyukur, berterima kasih. Engkau mau pakai kami, Engkau mau libatkan kami di dalam rencana dan agendamu. Tuhan tolong kami, untuk kami mau hidup setia dan taat kepadamu. Berikan kepada kami hati yang rendah hati, kepekaan-kepekaan di dalam menjalani hidup kami, di dalam jatuh bangun hidup kami ini. Kami sungguh manusia berdosa, tetapi kami bersyukur, berterima kasih. Engkau mau pimpin kami, Engkau tebus kami dengan darah-Mu yang kudus. Terima kasih, mampukan kami mau menghargai, menghormati segala pengorbanan kasih sayang cinta-Mu. Terima kasih, Tuhan pakai Pak Andi menjadi alat di tangan-Mu. Pakai dia menjadi saluran berkat. Berikan kepada dia hati yang bijaksana di dalam mengajar, membimbing kami. Berkati juga Yusak. Tuhan tolong berkati kami semua. Pakai kami semua menjadi alat di tangan-Mu. Kami serahkan malam yang indah ini ke dalam tangan-Mu. Biar damai, sejahtera, sukacita daripada menyertai kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.